Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a wa usabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah il alil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Ta'ala di masjid ini. Mudah-mudahan berikan keberkahan, apalagi di malam Asrul Awakhir, 10 akhir daripada malam Ramadan, yaitu dimana di dalamnya dikatakan paling banyak diharapkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fadilah daripada 10 hari akhir di bulan Ramadan. Sekaligus ini merupakan penutup daripada pembahasan kitab Bughyatul Talib li Habib Salim, ya, yang dimana di sini terakhir pembahasan tentang keutamaan daripada fadlul asril awakhir min syahr Ramadan, fadilah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Al-ashru awakhir, ya, katakan 10 hari terakhir itu termasuk daripada paling utama-utamanya hari di bulan Ramadan, dan lebih paling barokah-barokahnya di bulan Ramadan. Kenapa sih seperti itu? Karena di dalamnya ada fadail wal mahasin kasir. Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan yang banyak. Termasuk daripada kekhususan di hari akhir ini, ya, di 10 hari terakhir ini, annaha sungguhnya yurja fiha musadafatu lailatul qadar. Bertepatan hari, malam Lailatul Qadar itu kebanyakan terjadi di 10 akhir bulan Ramadan. Idhalib anha taqa'u fiha Lailatul Qadar. Jadi 10 hari ini dikhususkan. Kenapa? Karena 10 hari terakhir ini paling banyaknya terjadi malam Lailatul Qadar. Dalam mazhab Syafi'i sendiri paling diutamakannya, diharapkan yaitu malam 21 dan 23. Sebagian lagi ulama mengatakan 27. Itu karena ada sebagian hadis yang mengatakan ketika Rasulullah SAW sholat di malam itu di keningnya ada sisa daripada tin nempel ketika sujud. Nah, Rasulullah mengatakan bahwasanya di hari itu Lailatul Qadar. Nah, terus sebagian ulama mengatakan itu terjadi di tanggal 21 dan juga atau mengatakan 23. Seperti itu. Sungguhnya Rasulullah suatu waktu ingin menunjukkan kapan terjadi Lailatul Qadar. Ketika beliau keluar dari hujrahnya, daripada kamarnya Rasulullah untuk menemui sahabatnya, di situ ada orang yang saling bertengkar dari sahabat itu. Dikatakan setelah itu Rasulullah dihilangkan daripadanya tanda-tanda Lailatul Qadar, yang artinya tidak lagi diperintahkan untuk menyampaikan tentang kapan Lailatul Qadar itu sebenarnya terjadi. Untuk apa sih faedahnya? Termasuk dari faedahnya kita supaya himmah kita, semangat kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu dimulai dari awal Ramadan. Ya, kalau misalnya ditakyin akhirnya mungkin di awal Ramadan atau pertengahan Ramadan lemes, nanti cuma ingin di hari itu aja. Nah, makanya itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala kapan tepatnya Lailatul Qadar. Tapi kata ulama idil ghalib annaha taqa fiha. Tapi kebanyakan Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Allati qala Allahu fiha Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sungguhnya Allah Ta'ala mengatakan Lailatul Qadar
malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di dalam hadis sahih muttafaq alaih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban," barang siapa yang qiyamul lail menghidupkan malam Lailatul Qadar. Berapa qadarnya? Berapa daripada batasan untuk dikatakan mendirikan Lailatul Qadar? Sebagian ulama itu berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus satu malam penuh itu. Di malam itu kita satu malam penuh beribadah sama Allah Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan enggak, malam paling banyak, yakni sebagian besar dari malam itu. Sebagian ulama mengatakan ini kita mendirikan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, insya Allah mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar. Sehingga arti daripada itu semua disimpulkan akal, ya, paling minimalnya mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan mendirikan sholat berjamaah isya dan subuh. Paling sempurnanya mendapatkan kemuliaan malam itu ketika mendirikan satu malam penuh, dan paling sedang-sedangnya ketika mendirikan daripada separuh lebih malam Lailatul Qadar. Artinya kita beribadah di malam itu. Nah, sungguhnya daripada fadilah Ashrul Awakhir itu bahasa Rasulullah SAW ketika 10 hari terakhir melakukan suatu amalan yang tidak dilakukan di bulan-bulan biasa. Termasuk daripada yang dilakukan Rasulullah di Ashrul Awakhir itu membangunkan daripada keluarga-keluarganya untuk beribadah. Jadi Rasulullah kalau mungkin malam-malam yang lainnya, ya, yang dibangunkan mungkin Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, ya, ini semua keluarganya dibangunkan di Ashrul Awakhir untuk beribadah. Terus daripada yang dilakukan Rasulullah di 10 hari terakhir ini, yaitu apa? Yaitu meningkatkan ibadah, meningkatkan amal ibadah tidak seperti hari-hari biasanya. Dikatakan bahwasanya Rasulullah itu iktikaf di dalam masjid selama 10 hari ini. Syattu mi'zarahu, ya, ini mengencangkan ikat pinggangnya. Yang sebagian ulama mentakwili bahwasanya Rasulullah itu sangat mencurahkan perhatiannya kepada ibadah, keseluruhan waktunya untuk ibadah di 10 hari terakhir ini. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah itu di 10 hari ini katanya itu sebagian banyak waktu malamnya untuk ibadah. Bahkan sebagian ulama mengatakan di 10 hari ini Rasulullah seluruh malam di bulan 10 hari ini untuk ibadah. Terus daripada yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 hari ini itu katakan di bainal isya'ain itu yaghtasil, yaitu mandi. Jadi 10 hari terakhir ini di antara waktu maghrib dan isya itu Rasulullah mandi. Sehingga seandainya malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar, artinya disunahkan kita untuk mandi, memakai minyak wangi, memakai pakaian ibadah yang bagus, ya, yang bersih, supaya apa? Menyambut Lailatul Qadar. Itu. Jadi itu sebagian amalan Rasulullah daripada 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Terus dikatakan di sini makna Lailatul Qadar. Apa sih makna Lailatul Qadar? Lailatul Qadar maknanya Lailatul Adimatul Qadar, yaitu malam yang agung. Dikatakan seperti itu karena saking keagungannya, kemuliaannya, itu dinamakan Lailatul Qadar, artinya malam yang mulia. Wallahu subhanahu wa ta'ala atau hadil ummah Lailatul Qadar ta'widan lahum. Terus sebab apa diturunkannya Lailatul Qadar? Sebagian ulama mengatakan ketika Rasulullah, ya, itu menerangkan kepada sahabatnya bahwasanya di malam ini bahwasanya ada daripada kelompok Bani Israel yang melakukan jihad fisabilillah itu selama 1000 bulan.
kurang lebih 300 tahun. Ya, yang dikatakan bahwasanya umur umatnya Rasulullah nggak sampai seperti itu. Makanya gimana? Makanya umat pada itu sahabat merasa pingin, tapi kita cuma umurnya pendek, nggak bisa seperti Bani Israel yang melakukan jihad selama 1000 bulan. Akhirnya Allah turunkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya sebab daripada diturunkannya malam Lailatul Qadar itu apa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uriya amarun nas qablahu. Diperlihatkan oleh Allah Ta'ala umur daripada umat-umat sebelumnya. Aw ma syaa min dzalik fa ka'annahu taqasara a'mar ummatihi. Ketika melihat itu seakan-akan Rasulullah, ya Allah, umatku umurnya enggak sampai seperti umat-umat sebelumnya yang ratusan tahun. Karena umur umat-umat sebelum Rasulullah itu panjang, sementara umat yang setelahnya yang umat Rasulullah itu enggak sampai umur mereka. La yablughu minal amal misal ladzi balagha ghairahum. Enggak sampai umurnya seperti amalnya, enggak sampai amal daripada umat sebelumnya. Karena dikatakan orang-orang umat sebelum Rasulullah tidak dikatakan seorang yang abid, tidak dikatakan orang ahli ibadah sampai ibadah sama Allah selama 1000 tahun, 1000 bulan. Tidak dikatakan oh ini orang ahli ibadah umat-umat sebelum Rasulullah, kecuali kecuali orang tersebut telah beribadah selama 1000 bulan. Nah, sementara umat Rasulullah nggak sampai umurnya seperti itu. Nah, makanya apa? Fa'atahullahu Lailatul Qadar. Maka Allah Ta'ala memberikan kemuliaan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Faqala a'mar ummati minas sittin ila sab'in. Karena Rasulullah mengatakan umurnya umatku itu di antara 60 sampai 70 tahun. Jarang daripada mereka yang umurnya lebih dari 70 tahun. Maka Allah Ta'ala memberikan kemuliaan pada umat Rasulullah, yaitu dengan diturunkannya malam Lailatul Qadar yang dikatakan 1000 bulan bandingannya, yaitu 83 tahun 4 bulan. Jadi beramal di malam itu seakan-akan beramal selama 83 tahun 4 bulan. Jadi berarti apa? Setiap tahun ada malam yang di situ amalannya seperti orang yang beramal 80 tahun. Ya, itu daripada kemuliaan di 10 hari terakhir ini. Faja'allahu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailata khairan min alfi syahr kanu ya'buduna fiha. Maka Allah menjadikan itu malam Lailatul Qadar. Falamma atallahu Lailatul Qadar haddadaha wa ayyanahu lahu an takuna lailah kada wa kada. Ketika Allah Ta'ala itu memberikan kepada umatnya Rasulullah Lailatul Qadar, itu ditakyin. Ditakyin artinya malam Allah Ta'ala menentukan malam itu di hari sekian. Ya, di malam ini. Lalu apa yang terjadi? Walakin ba'da dzalik rufi'a ta'yinuha. Tetapi setelah ditakyin, diangkatlah penentuannya itu. Artinya disamarkan setelah itu. Sebelumnya ketika pertama kali turun ayat ini yang menerangkan tentang adanya fadilah Lailatul Qadar, itu malamnya sudah ditentukan bahwa ya di malam ini misalnya, atau malam 20 atau malam berapa. Lalu diangkat sama Allah Ta'ala sehingga disamarkan kepada umat ini kapan malam Lailatul Qadar itu. Wadalika, terjadiannya gimana sih? Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kharaja minal hujratun nabawiyah, keluar dari kamar Rasulullah, liyuhbiran nas, untuk menghabari manusia bahwasannya Lailatul Qadar itu ada di tanggal ini. Bi antakuna kada wa kada. Terus fasad fatan tukhasimu isnani, tiba-tiba ada dua orang itu saling bertikai, ya.
Falamma talahaya wartafa'at aswatuhuma, ketika suara mereka yang saling bertengkar ini, kedua orang ini mengangkat suaranya, fasyawwasu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam farufi'at ay rufi'at aynuha, maka ketika itu mengganggu Rasulullah suara itu, sehingga Allah angkat daripada penentuan waktunya itu, sehingga apa? Akhirnya menjadi samar. Kapan waktunya itu menjadi samar atas umat ini. Nah, hikmahnya daripada itu supaya kita mendirikan malam-malam daripada bulan Ramadan dengan semangat mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Amma hiya baqiyah. Malam Lailatul Qadar itu masih ada sampai akhir zaman, tetapi disamarkan oleh Allah Ta'ala daripada waktunya. Fa'afahallahu hatta yastahidal mu'min fi kulli layali Ramadan. Maka Allah samarkan daripada malam Lailatul Qadar supaya orang yang beriman itu melakukan istihad, melakukan kesemangatan. Wala yadfarul muslim bihadil lailatul adimah illa idza qama layali syahr kullaha. Maka apa? Tidak secara yakin orang ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia tidak akan merasa yakin mendapatkan malam Lailatul Qadar kecuali apa? Mendirikan 30 hari penuh, mendirikan 1 bulan penuh Ramadan dalam qiyamul lail, ya. Itu menghidupkan malam Ramadan secara 30 hari penuh, secara 1 bulan penuh, ya, seperti itu. Makanya li ajli an yuksira istihadal ibad fit tahariha, ya, supaya menjadikan kesemangatan ahli ibadah di dalam menjaga malam-malam itu. Wa yaqumu layali syahr kulliha, maka mereka mendirikan malam-malam di dalam Ramadan semuanya, litolabiha, supaya mendapatkan daripada malam Lailatul Qadar, fatahsul lahum kasratul amal wa kasratul ajr, sehingga selain mendapat Lailatul Qadar, mendapat keberkahan malam yang lainnya. Fal muslim alladzi tamuru alaihi mawasimu rahmah wal mafirah wal itqu minan nar fi hadha syahr wa qad baddala majhudahu wa hafidha waqtahu wal tamasa ridha rabbih. Maka seorang yang muslim yang melewati zaman rahmah, yaitu 10 hari pertama, dia mendapatkan rahmat. Sebab apa? Mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, ya, paling enggak itu ya sholat berjamaah, sholat tarawih, insyaallah mendapatkan kemuliaan 10 hari yang pertama. Itu apa? Mendapatkan rahmat. Terus 10 hari yang kedua mendapatkan maghfirah, 10 hari yang ketiga mendapatkan jaminan itqu minan nar, yaitu keluar daripada neraka, dibebaskan dari api neraka. Fi hadha syahr faqad baddala masudahu fa inna hadzal muslim harra ayyujawiza kulla khair ayahuza kulla khairat hadha syahr wa barakatihi wa yafuzu bi nafhatihi. Maka seorang muslim itu menyemangati dirinya, menjaga dirinya supaya memperoleh kebaikan-kebaikan daripada ke-10 hari terakhir ini, atau ke-10 setiap bagian dari 10 awal, 10 pertengahan, dan 10 akhir. Wa hunaka unasun minas solihin, dan ada daripada hamba-hamba Allah Ta'ala, daripada orang-orang yang soleh, apa? Ketika Lailatul Qadar, ya Allah, saya minta supaya, kan mustajab doanya di malam Lailatul Qadar. Dia mintanya apa? Orang soleh ini, ya Allah, jadikanlah setiap malamku ini malam Lailatul Qadar. Ya kan? Ini doanya nggak mau rugi. Cerdas orangnya, ya. Orang-orang soleh itu doanya nggak minta dunia, ya, nggak minta apa, mintanya apa? Supaya semuanya kayak orang, ya, dapat misal ini lampu ajaib, dikasih 1 permintaan, minta 1000 permintaan, ya. Ini dapat malam Lailatul Qadar. Apa yang kamu minta di Lailatul Qadar? Supaya semua malam saya dijadikan malam Lailatul Qadar. Dikabulkan sama Allah Ta'ala, sehingga apa? Sehingga istajabahullahu du'ahum haitsu talabu minhu ayyas'alahum kullalayali fi a'marihim layalatul qadar, ya, sehingga dijadikan semua malam-malam dia malam Lailatul Qadar. Ay tatadha'af lahum fi hal a'mal asaliyah kalatul qadar. Maka setiap malam itu
punya dia, malamnya dia, itu pahalanya kayak Lailatul Qadar. Fa'atahumullahu dzalik, ya, maka Allah Ta'ala memberikan apa yang dia minta. Idan la yastati'ul insan ayyajima biyaqinin annahu adraka Lailatul Qadar, sehingga kesimpulannya tidaklah merasa yakin seseorang mendapatkan Lailatul Qadar kecuali ketika dia mendirikan 1 bulan penuh. Seperti itu. Awalaya ila akhir lail wa yahsul qiyamuha bi kulli anwa'il ibadah, ya. Dan hasil termasuk gimana sih mendapatkan Lailatul Qadar itu? Apa sih yang dimaksud dengan mendirikan di malam Lailatul Qadar? Yahsulu, hasil itu termasuk daripada dihasilkan Lailatul Qadar itu dengan sholat taraweh. Jadi kalau nggak bolong sholat tarawehnya, insya Allah mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, katanya seperti itu. Wa minha sholatut taraweh idza lazamaha min awal laila ila akhir lailah walau marrah wahidah, ya. Insya Allah mendapatkan kemuliaan itu. Walihada qala fi salasati ahadits man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayah man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. 3 hadis menerangkan termasuk daripada fadilahnya Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan. 1 hadis mengatakan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Nah itu. Faidan al-muslim, sehingga seorang muslim jama'allahu lahu baina salas fa innahu yaghfar lahu dzunubul madiyah. Seorang muslim ini yang mendapatkan Lailatul Qadar mendapatkan 3 kemuliaan. Diampuni dosa yang lalu, ya, wa yaghsillahu minha wa yarfa' darajatahu fil jannah, diangkat darajahnya oleh Allah di dalam surga, wa yuhfat minal ma'asi fil mustaqbal. Zaman yang akan datang dijaga sama Allah Ta'ala dari melakukan kemaksiatan. Makna daripada diampuni dosa yang akan dia lakukan, artinya ketika dia mau maksiat dijaga sama Allah Ta'ala untuk meninggalkan maksiatnya itu. 3 kemuliaan daripada mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wa fi qiyamiha salasu darajat, dan di dalam mendirikan Lailatul Qadar bagaimana kita mendapatkannya? Itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu tingkatan yang paling rendah, ketika kamu melakukan sholat maghrib dan isya, taraweh, sholat fajar dalam keadaan berjamaah. Itu tingkatan paling rendah untuk mendapatkan Lailatul Qadar, katanya seperti itu. Yaitu ketika sholat maghribnya berjamaah, sholat isyanya berjamaah, sholat taraweh berjamaah, sholat subuhnya berjamaah. Terus paling lengkapnya pahalanya di Lailatul Qadar ketika antaqdiya lailah kullaha fi ibadah, ketika menjadikan semua malam-malamnya itu untuk ibadah. Jadi selama 1 malam full dipakai untuk ibadah. Hari kedua 1 malam full buat ibadah. Hari ketiga seperti itu juga sampai selesai, itu mendapatkan kemuliaan yang paling sempurna. Nah itu. Lalu setelah itu dibahas lagi tahdidul Lailatul Qadar, ya. Gimana sih tahdidnya Lailatul Qadar? Lailatul Qadar hiya fil asl awakhir min Ramadan. Jadi batasannya Lailatul Qadar itu gimana? Lailatul Qadar hiya fil asril awakhir min Ramadan wal aksar anha taqa fi lailah sabi' wal isrin aw tasi' wal isrin. Lailatul Qadar itu kebanyakan di 10 hari akhir, dan paling banyak dari 10 hari akhir ini terjadi, sebagian mengatakan tanggal 27 atau tanggal 29. Fa idza aradallahu ta'ala lailatan min layali an takuna lailatul qadar fa innaha tantakil fi sa'il layali Ramadan. Pokoknya pindah-pindah Lailatul Qadar itu. Wal ghalib an takuna fi nisfil akhir, dan yang paling banyak dari Lailatul Qadar itu di nisful akhir, di 10 hari terakhir. Wa ghalibun nisfil akhir anha fil asril awakhir, dan daripada nisful akhir kan, jadi Ramadan itu 1 bulan dibagi 2.
kebanyakan Lailatul Qadar itu di bagian yang kedua ini, di setengah yang kedua. Ya, dari setengah yang kedua paling banyak itu di 10-nya. Misal 1 bulan 30 misalnya Ramadan, berarti dibagi 15 bagi 15. Nanti yang paling banyak itu terjadi di 15 yang kedua. Berarti tanggal 16 sampai selesai. Dari yang kedua ini yang paling banyak di yang ke-10-nya terakhir. Seperti itu. Lalu wa ghalibul asl awakhir, dari ke-10 akhir ini annaha takunu fil autar. Paling banyak dari 10 hari terakhir itu paling banyak di waktu-waktu ganjil. 21, 23, 25, 27, ya, 29 itu paling banyak. Wa ghalibul autar, dan paling banyak-banyaknya di waktu ganjil itu kapan? Di tanggal 21 atau tanggal 27 atau tanggal 29. Li hadis sahih, karena ada hadis sahih yang mengatakan qala faltamisuha fitasi'ah wasabi'ah wal khamisah. Seperti itu. Maka carilah kalian pada Lailatul Qadar di ke-9, artinya sebagian ulama mengatakan tanggal 29, wasabi'ah artinya ulama mengatakan 27, wal khamisah yaitu 25. Wa ghalibu salasil layali lailatu sab'in wa isrina au tis'in wa isrina. Dan dari ketiga malam ini kan tadi dibagi 3, 21, 27, ya, 29. Daripada ketiga malam ini itu yang paling banyak terjadi di malam 27 dan 29. Terus wa ghalibul lailatani, di antara kedua malam ini yang paling banyak terjadi tanggal 27. Seperti itu. Jadi dibagi 2, dibagi lagi 10, ya, jadi 10 disaring lagi yang ganjil-ganjilnya, disaring lagi dijadiin 3 malam 21, 27, 29. Dari 3 ini disaring lagi dievaluasi apa? Iya, disaring lagi menjadi 2. Jadi 27 sama 29, lalu disaring lagi menjadi 27 yang paling diharapkan katanya itu. Dilalatun ukhra dzukirat fi Lailatul Qadar. Hunaka dilalatun wa isyaratun tusyiru ila anna Lailatul Qadar takunu al-jalailah sab'a wa isrin minha. Nah, dikuatkan ini dalil yang mengatakan paling diharapkan tanggal 27 dengan hadis-hadis yang diriwayatkan pertama dari an Ubay bin Ka'ab. Dikatakan dari Ubay bin Ka'ab. Anahu qala fi Lailatul Qadar. Beliau mengatakan bahwasanya dalam masalah Lailatul Qadar, wallahi inni la alamuha wa aksaru ilmi hiya lailah allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha. Katanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan, demi Allah, sungguh saya orang yang paling mengetahui tentang Lailatul Qadar. Dan paling banyak-banyaknya pengetahuan saya bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi kapan? Ketika Rasulullah SAW mengatakan, memerintahkan kepadaku untuk mendirikan Lailatul Qadar, mendirikan qiyamiha hiya lailatul, yaitu malam 27. Katanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Riwayat dari Ubay bin Ka'ab mengatakan bahwasanya itu tanggal 27. Yang kedua, daripada Al-Qur'an. Faqad dzakarallahu kalimat Lailatul Qadar fi suratul Qadar. Salah sama roh. Allah Ta'ala menyebutkan 3 kali lafaz Lailatul Qadar di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzal malaikatu rufiha bi rabbin kulli amrin salam ya hatamat lail fajr. Di sini katakan 3 kali disebutkan. Faqad dzakarallahu kalimat Lailatul Qadar fi suratul Qadar salah samarrat. Wa huruful Lailatul Qadar, dan hurufnya Lailatul Qadar itu 9 huruf. Lailatul Qadar hurufnya ada 9 huruf. Wa dzukirat fi surah Al-Qadar takarrarat salah samarrah. Ya, sehingga dikalikan 3 dikalikan 9, maka hasilnya 27. Itu otak-atiknya gitu. Jadi 27 diambil dari itu.
Wa hadza laisa bidalil, ini bukan dalil. Walakin yasta'nisu bihi ka qarina, supaya enak aja. Iya, perhitungan aja. Asalis kadalik aidan adomir alladhi hiya fi qoulihi salamun hiya ya'ud ala lailatul qadar wa adadahu fi surah yakunu sab'at wa isrun. Itu ya intinya hitungan seperti itu. Dalil yang mengatakan orang mengatakan 27 adalah yang paling banyak. Khilaf bain ulama, ada yang mengatakan paling banyak tanggal 21 atau tanggal 23. Di sini beriktimad tanggal 27. Al-Imam Syafi'i yurajih antakuna lailah ihda wa isrin. Kalau Imam Syafi'i sendiri paling berpendapat paling banyak Lailatul Qadar itu tanggal 21. Walladzi rajahu Imam Syafi'i, yang diunggulkan oleh Imam Syafi'i, anna Lailatul Qadar takunu arja fi lailati ihda wa isrin. Sehingga Imam Syafi'i paling beriktimad bahwasanya Lailatul Qadar itu tanggal 21. Ya udah baiklah. Jadi mau nggak mau di semuanya kita ini harus intinya ganjil, terus nggak tahu yang mana. Jadi semuanya kita dirikan. Wastadalla ala dalik bi hadis Abi Sa'id Al-Hudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Syafi'i punya dalil juga. Semua ulama punya dalil masing-masing. Kalau Imam Syafi'i hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Hudri. Sungguhnya Rasulullah SAW itu qala, mengatakan, ara'aita lailatul qadar fa ra'aitu anni asjudu fi subaihatiha fi ma'in watin. Apakah kamu ara'aita lailatul qadar, apakah kamu melihat Lailatul Qadar? Sungguhnya saya melihatnya. Lailatul Qadar itu Rasulullah melihatnya. Anni, saya asjudu, saya sujud fi subaihatiha, di subuhnya Lailatul Qadar, fi ma'in watin. Jadi fa'am tarot sama tilkalalah, artinya tempat sujudnya itu basah. Sehingga fa'am tarot sama, karena malamnya itu hujan. Itu lailah ihda wa isrin, tepatnya itu malam 21. Qala Abu Sa'id Al-Hudri, fa basartu ainayya, saya melihat sendiri dengan mata kepalaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah ala jabhatihi, di kening Rasulullah itu asrul ma'watin, ada bekas air dan tanah, min subhi ihda wa isrin. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Hudri, daripada dikeluarkan dari Imam Bukhari yang Muslim. Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fa'ala hada kanat fi sanati allati ra'a Abu Sa'id an-Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjud fi ma'idin laita wa ihda wa isrin. Sehingga katanya itu malam emang tanggal 21, tapi ketepatan itu tanggal 21. Tahun selanjutnya itu pindah lagi kayak gitu. Tiap tahun tuh berubah-berubah. Fakhada Syafi'i bi hadhihi riwayah wa lam yaqta' bidzalik. Bal jawazaha fi jami'i layalil asri wa bi khassa fi kulli waqtar. Daripada riwayat yang ambil oleh Imam Syafi'i ini, itu tidak memastikan mesti tanggal itu Imam Syafi'i. Tetapi bisa aja selain daripada bulan, tapi paling diharapkan tanggal 21. Lima rawah an Ubadah bin Samit anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala faltamisuha fitasi. Karena ada hadis lain mengatakan tadi faltamisuha fitasi'ah wasabi'ah wal khamisah. Sementara yang ini hadis terangkan tanggal 21, sehingga artinya memang berpindah-pindah. Terus alamatul Lailatul Qadar, tanda-tanda Lailatul Qadar apa? Annaha takunu laila mu'tadilah. Malamnya itu sedang, ya, hawanya enak, enggak panas, enggak dingin. Wa fi Lailatul Qadar yus'irul insan bi syai'in minal hudu. Di malam itu orang merasa tenang, wa tumakninah, ibadah enak di malam itu, wa rohaniyah. Jadi merasa khusyuk, lebih khusyuk dari malam sebelumnya. Wa annaha takunu wadi'atan, malamnya itu cerah, bulannya itu cerah di malam itu. Wa anna syamsa tadlu'u fi subaihatiha min hari syi'a, ketika matahari malah di hari itu terbit, itu cahayanya enggak terlalu terang matahari itu, seperti apa? Bulan purnama. Wa fi Lailatul Qadar, dan di malam Lailatul Qadar itu doa diijabahi sama Allah. Doa di mustajab sama Allah.
fa aktsaru ma yanbahil insan. Terus paling baik-baiknya doa yang didoakan sama insan, yang diminta sama seorang itu al-afwa, ya, pengampunan, wal afiyah, keselamatan di dunia dan akhiratnya. Terus wal firdaus, minta daripada dimasukkan firdaus, surganya Allah Ta'ala, al-a'la fil jannah. Itu firdaus adalah surga yang paling pertama, tingkatan paling pertama. Lihada fil hadis inna ibna adam lam yu'ta syai'an afdhalu minal afiyah. Karena ada hadis mengatakan tidaklah seorang ibnu Adam, manusia itu, diberikan sesuatu yang lebih utama dari kesehatan. Fas'alullaha al-afiyah, maka mintalah dari Allah keselamatan, al-afiyah. Wa Anas bin Malik, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atan nabiyya, sungguhnya mendatangi Rasulullah rajulun, seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah ayu doa afdol. Tanya orang laki-laki itu, ya Rasulullah, doa apa yang paling utama? Kata Rasulullah, sal rabbak, mintalah Allah Ta'ala al-afwa, supaya dikasih kesehatan, ya, pengampunan, wal afiyah, keselamatan, fid dunya wal akhirah. Summa atahu fil yaumisani, datang lagi orang tadi, tanya lagi, ya Rasulullah, ayu doa afdol, doa apa yang paling utama? Qal sal rabbak al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Sama jawaban Rasulullah, mintalah pengampunan Allah dan keselamatan dunia akhirat. Summa atahu fi yaumis salis, tanya lagi di hari ketiga, ya Nabi Allah, ayu doa afdol, ya, apa doa yang paling utama? Jawabnya sama Rasulullah sama. Qala sal rabbak, mintalah sama Allah Ta'ala al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Faida utital afwal afi fid dunya wal akhirah faqad aflahta. Ketika, ya, kamu dikasih oleh Allah Ta'ala al-afwa, pengampunan di dunia akhirat, wal afiyah, ya, dan keselamatan, engkau dikasih pengampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat, itu merupakan keberuntungan bagimu. Ya, di dunia selamat, akhirat selamat, apalagi yang diminta udah. Wa fi hadis akhar idza sa'altumullah fas'al firdaus. Di hadis yang lain dikatakan ketika kamu minta sama Allah, mintalah dimasukkan ke surga firdaus. Wa fil hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha, sungguhnya hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah anha qalat, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadar ma'atu. Ya Rasulullah, beritahu kepadaku seandainya saya mendapatkan malam Lailatul Qadar, apa yang saya minta? Qala, maka Rasul mengatakan kuli, ya, mintalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, seperti kita doakan itu, seperti, ya, doa-doa setiap Ramadan itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, habis raweh kita baca doa seperti itu, mau doa buka doanya seperti itu, karena itu doa khusus di bulan Ramadan, dan doa di bulan selain Ramadan didoakan juga, tetapi di khusus di bulan Ramadan berbanyak doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Fayam bail iksar min hari da'awat, maka sebaiknya doa ini minta keselamatan dan minta pengampunan min hari da'awat allati hassa alaihan nabi, yang telah diajarkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Wa yustahab liman ra'a Lailatul Qadar, disunahkan bagi orang yang melihat Lailatul Qadar ayaktumuha, untuk disembunyikan, jangan diberitahu orang lain, karena itu merupakan karomah namanya. Wa yad'u bi ikhlas wa niyyah wa wasihati yakin, ya, doa kalau kamu tahu itu malam Lailatul Qadar, doa dengan ikhlas, niat, ya, dan sehatul yakin. Bima ahabba min din wa dunya, terserah dunia akhirat terserah. Walakin, tetapi liyakun aksaru doa hilidin, sebaiknya doa yang paling banyak untuk akhiratnya dan untuk keselamatan agamanya, itu yang paling utama. Terus as'alloha, saya minta sama Allah Ta'ala ayyuwafiqona, supaya memberikan kepadaku lihtinami awqatil fadli, untuk memperoleh daripada waktu-waktu yang utama, likauniha mahallan lil ataya, karena, ya, waktu yang utama itu tempat pemberian Allah wal barakah, dan tempat keberkahan. Waqad jaa, dan datang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Rasulullah, hadis dari Rasulullah, annahu qala, Rasulullah bersabda, inna lirabbikum, sungguhnya, ya, Allah Ta'ala mempunyai azza wajal fi ayyami dahrikum, di hari-harimu nafahat, pemberian.
pemberian-pemberian. Fata'arudu laha, maka sodorkan dirimu untuk mendapatkannya. La'alla ahadakum, ya, supaya dari kalian semua antusibahu minha, mendapatkan ya nafahat dari Allah Ta'ala, pemberian dari Allah. Maka barang siapa yang mendapatkan nafahat, la yashqa ba'daha abada, tidak akan celaka. Barang siapa yang dapat pemberian dari Allah, maka tidak akan celaka selamanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, if'alul khair dahrakum wa ta'aradu li nafahati rahmatillah fa inna lillahi nafahat min rahmatihi yusibu biha man yasha' min ibadihi wa salullaha ayastura auratakum, minta sama Allah Ta'ala untuk ditutup daripada aib-aib kalian, wa ayyumina rawatakum, ya, wa hadil awqatul fadlah allati tu'tal muqassir a'dama fiddah limaghfirati dzunubih bihtinamiha fit taubah wa rujuk. Ini waktunya untuk taubat, untuk kembali sama Allah, wal inabah ilallah ta'ala fiha likasrati rahmat wal ataya wa hululu asbabis sa'adah wa bu'd asbabis syaqa. Faqad warada an sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu raqiyal mimbar. Sungguhnya ada hadis mengatakan ketika Rasulullah mau naik ke atas mimbar, faqala amin, tiba-tiba Rasulullah ngomong amin, amin, amin. Faqila lahu, sahabat tanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna hada, apa yang kau lakukan ya Rasulullah, kok tiba-tiba ngomong ketika mau naik mimbar amin, naik mimbar amin, naik lagi amin. Faqala, Rasul mengatakan, qala li Jibril, ya, sungguhnya ketika saya itu mau naik mimbar, malaikat Jibril datang terus berkata kepadaku, arhamullah anfa abdin, ya, mudah-mudahan sungguhnya celaka seorang hamba, ya, celaka seorang hamba dakhala Ramadan, yang masuk bulan Ramadan walam yughfar lahu, kecelakaan, ya, istilahnya rugi bagi seorang muslim ketika dia masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan tapi dosanya enggak diampuni. Fakultu amin, terus Rasul menjawab amin. Summa qala, lalu mengatakan malaikat Jibril, rahima anfu abdin, sungguh rugi seorang atroka walidayhi, dia menemukan kedua orang tuanya, awahadahima, atau salah satu dari keduanya, lam yudhilhu al jannah, tetapi enggak bisa memasukkan, artinya enggak mendapat syafaat daripada orang tuanya itu, enggak bisa birrul walidain, enggak bisa berbakti sama orang tuanya itu. Yang mana berbaktinya itu menyebabkan dia masuk surga, termasuk orang yang celaka. Fakultu amin, lalu doa amin. Sumaqala rahima anfu abdin, ya, sungguh celaka, ya, sungguh rugi seorang dukirta indahu, ketika namamu ya Rasulullah disebutkan di hadapannya, falam yusolli alaik, tetapi dia tidak membaca sholawat padamu. Fakultu amin, itu daripada ketiga orang yang bahaya, ya, maksudnya ketika dia bulan Ramadan enggak diampuni dosanya, enggak mendapatkan pahala dari birrul walidain, dan juga tidak mau bersalawat kepada Rasulullah ketika disebutkan namanya. Nas'allahu maula jalla wa ala an yuwaffiqana al-khaira li khairil amal wa ayyukrimana bil maghfirah wa ridha wal qabul, amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam wa khairu da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, mungkin insyaallah Ramadan yang akan datang kita akan melanjutkan daripada kajian puasa lagi. Untuk penutupnya kita bacaan Fatihah untuk Habib Salim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan maghfirah dan kepada semuanya, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah di bulan Ramadan ini. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.